Yo hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian berkesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini mari kita ngalur anime terbaru yang pastinya sangat seru sekali, di mana sang MC kita bereinkarnasi di dunia baru dan dia sudah tahu takdir yang akan terjadi kepadanya. Dan naasnya, takdirnya itu sangat pahit sepahit Batrawali. Nah tapi yang akan membawakan cerita ini yaitu si Botak. Dan saya mohon sama Cak Mupi ya, tolong jagain si Botak ya. Dan dimohon agak sabar aja ya. Soalnya apa bang? Emang gue gimana bang? Enggak, ya pokoknya mah gitu lah. Yuah, bye-bye. Nitip ya Cak Mupi. Siap bang, santuikan saja. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya si Botak ganteng yang akan menggemparkan para ciwi isekai. Botak, ingat kata Bang Ultra, cerita yang bener. Apa lu Cak? Mau berantem Cak? Ayo Cak, dasar jomblo akut lu Cak. Aduh, belum juga mulai. Kulaporin lo sama Bang Ultra. Halah, apaan Cak? Gue nggak takut Cak. Botak, cepetan. Awas lu, jangan aneh-aneh lu. Iya bang, ini dimulai bang. Katanya kagak takut. Berisik lu Cak. Ya pokoknya mah ke pemirsa, bagaimana keseruan ceritanya, mari kita langsung botakin saja. Cerita ini berkisah tentang Siti yang tiba-tiba tersadar dan sudah berada di tubuh bayi. Dan bayi itu dinamai oleh ibunya bernama Atanasia yang artinya abadi. Di sana itu si ibu berharap dengan nama Atanasia anaknya itu akan hidup bahagia meski tanpa kekuatan sihir. Tapi pemirsa, setelah melahirkan Atanasia, si ibu itu yang merupakan permaisuri bernama Diana ditemukan meninggal dunia di kamarnya sambil memeluk Atanasia. Tapi ada yang aneh di sini pemirsa, di mana si kaisar bernama Claude alias suaminya Diana sekaligus papanya malah memerintah semua pelayannya itu untuk mengumpulkan barang milik Diana untuk dibakar atau dilenyapkan. Kan aneh kan? Bener kan Cak? Iya bener aneh banget. Tapi ada rumor katanya Claude tidak mencintai istrinya. Dan Claude sangat membenci Anastasia. Bahkan si Claude melarang semua pelayannya untuk membawa Anastasia ke hadapannya. Claude juga tidak peduli, maupun hidup ataupun mati, Anastasia itu bukan urusannya lagi. Cak, itu bapak lu jahat banget Cak. Bapaknya siapa? Itu Cak, bapaknya si Atanasia Cak. Nah anehnya juga semua pelayan tampaknya itu tidak sudi merawat Atanasia Cak. Karena menurut mereka merawatnya juga percuma, tidak akan mendapatkan apresiasi dari Kaisar Claude. Alhasil hari-hari Atanasia selalu tertidur sendirian karena tidak ada seorang pun yang mau merawatnya. Nah lalu suatu hari dia mengalami mimpi basah. Loh Botak, yang bener. Ku bilangin lo sama Bang Ultra. Jangan Cak, itu mah kepleset Cak. Jangan. Ya pokoknya mah Atanasia di sana tiba-tiba bermimpi ada seseorang yang terus memanggil namanya. Di dalam mimpinya itu Atanasia melihat sebuah batu permata berkilau yang tersegel oleh rantai di atas lingkaran sihir. Entah gimana pemikirannya itu si Anastasia malah menggigit permata itu hingga rusak. Setelah permatanya itu rusak, Atanasia menemukan sebuah buku novel yang menceritakan kisah masa depannya yang sangat mengerikan. Di mana di buku itu tertulis bahwa Atanasia mendapatkan hukuman kejam dari ayahnya karena Atanasia telah melanggar aturan mempelajari sihir hitam untuk menghabisi ayahnya. Ya padahal pemirsa ya, si Atanasia itu mempelajari sihir itu hanya untuk mendapatkan perhatian ayahnya agar dicintai oleh ayahnya. Tapi sang ayah yang sangat membencinya tidak mengakui Atanasia sebagai putrinya. Di mata sang kaisar, Atanasia itu hanyalah orang kotor dan busuk. Semenjak itu Atanasia mendapatkan hukuman, dikurung di menara seumur hidup dan meninggal karena nekat COD-an dengan malaikat maut setempat. Lalu tak lama kemudian Atanasia kecil langsung terbangun setelah mengalami mimpi buruk tersebut dan langsung menangis. Tangisannya itu terdengar oleh seseorang pengasuh yang bernama Lily yang sangat menyayanginya. Nah pemirsa, Teteh Lily ini adalah sahabat dari permaisuri Diana. Diri juga adalah seorang putri bangsawan yang rela melepaskan gelarnya demi merawat Atanasia di istana. Ya pokoknya mah ya, hanya Lily yang ada di hati Botak. Botak, yang bener aja. Iya Cak, iya berisik lu Cak. Lama-lama gue jamak lu Cak. Ya pokoknya mah ya, hanya Lily yang baik sama Atanasia.
Nah, Atanasia dipanggil Ati oleh Lili sebagai nama panggilannya. Jadi saya juga akan ikut memanggilnya Ati. Setiap hari, Lili selalu mengajak Ati membaca novel. Dan Lili membacakan novel dewasa yang mengisahkan seorang penyihir hebat yang tinggal di menara sumber sihir. Namun, seorang penyihir itu tidak dianggap hebat oleh Ati. Karena Ati tahu di dalam mimpinya penyihir hebat itu adalah ayahnya yang sangat jahat dan kejam. Ati di sana mulai merasa muak karena terus dihantui oleh mimpi buruk akan masa depannya. Karena Ati sudah mengetahui semua alur cerita hidupnya, di mana dia akan berakhir dengan sangat tragis pemirsa. Tapi tenang, selama ada botak Ati akan baik-baik saja pemirsa. Loh, botak, fokus. Iya Cak, iya. Nah, mulai saat itu Ati memikirkan rencana untuk kabur dari istana Ruby untuk menghindari takdirnya bertemu dengan ayahnya yang kejam. Waktu pun terus berlalu, tak terasa Ati kini sudah berusia 5 tahun. Dan tidak disangka kini istana Ruby itu semakin ramai pemirsa. Karena ada rumor yang mengatakan di istana Ruby itu ada seorang putri cantik dan menggemaskan. Makanya banyak orang yang melamar menjadi pelayan karena ingin melihatnya. Dan benar saja, kini Ati tumbuh menjadi bocil ciwi yang menggemaskan. Jadi pengen nyubit deh. Serius. Nanti Bang Utra marah loh. Iya Cak, ini lagi serius Cak. Ya pokoknya mah ya pemirsa, kini Ati hidup dengan banyak kasih sayang yang diberikan oleh para pelayan yang menyayanginya. Namun ada seorang pelayan yang melamar kerja ke istana hanya untuk mencuri perhiasan yang ada di sana. Dan pelayan itu bernama Jubaida. Nah, setiap harinya Ati yang lucu, imut dan menggemaskan membaca buku entah apa, buku apa saja ya pokoknya mah yang dibacanya, yang pasti masih buku bimbingan orang tua. Lalu karena hari ini adalah hari bunga mekar, Ati diajak oleh para pelayan untuk membuat bunga-bunga menjadi hiasan. Ati yang sangat pintar mengatur semua rancangan hiasan bunga tersebut hingga dapur istana terlihat sangat indah, seindah teteh Lili yang baik hati. Dan semua tingkah laku Ati itu membuat semua pelayan gemes. Seperti saya, pengen jadi menyubit Cak. Nggak boleh, itu anak orang. Lah, terus masalahnya apa Cak? Pokoknya nggak boleh. Botak, lihat tuh, si Siti lagi mergokin si Jubaidah yang mau mencuri sesuatu. Iya Cak, sampai kaget loh itu si Jubaidah karena ditegur sama si Ati yang imut. Nah, di sana Jubaidah beralasan bahwa dia itu adalah pegawai baru yang tersesat. Tapi Jubaidah mengira si Ati itu adalah anak petani. Soalnya Ati mengenakan pakaian yang biasa-biasa. Dan menurutnya Ati itu anak yang polos. Lantas Jubaidah mengajak Ati untuk mengantarkan ke tempat yang banyak emas berkilau. Tapi Jubaidah malah kesal karena Ati malah menunjukkan semua benda yang kuning-kuning. Untungnya kagak yang ditunjukin nya Cak Mupi. Botak, nggak boleh gitu. Lantas Jubaidah pun makin kesal karena menurut Ati perhiasannya itu ada di dapur. Namun seketika ekspresi Jubaidah berubah ketika melihat seorang pelayan yang keluar dari dapur membawa piring berhiaskan banyak batu ali. Mata Jubaidah itu langsung melotot melihat kilauan batu ali merah delima. Tapi Jubaidah bingung bagaimana cara untuk menyusup ke dapur karena selalu banyak orang di sana. Lantas Ati berlari menghampiri si pelayan yang membawa piring. Di sana Ati mengatakan kepada pelayan itu bahwa Lili sedang mencarinya sambil menunjukkan wajah yang imutnya, pengen nyubit. Nah, saat para pelayan itu pergi menemui Lili, Ati langsung mengajak Jubaidah ke dapur untuk mencuri semua perhiasan di sana. Tampaklah Jubaidah sangat senang melihat banyak perhiasan yang ditemukan di sorok dapur. Sementara itu Ati tampak cuek dan santuy makan coklat yang sudah tersedia di sebuah piring. Jubaidah langsung mencongkel semua permata batu ali yang ada di piring tersebut dan mengumpulkannya hingga beberapa kanyut kunang. Tapi tiba-tiba kanyut kunang itu diambil oleh Ati. Sontak Jubaidah pun geram dan langsung mengambil pisau. Tapi Ati nampak tenang dan dia itu pura-pura takut di hadapan Jubaidah. Lalu ketika ada kesempatan, Ati langsung menjatuhkan hiasan lampu yang ada di atasnya dan tiba-tiba Nah, sementara itu Lili dan pelayan lain yang mendengar keributan langsung bergegas menghampiri. Dan alangkah terkejutnya Lili melihat Jubaidah sudah terjerat lampu di hadapan Ati. Ati menjelaskan bahwa dia itu sudah menangkap tikus yang hendak mencuri. Ya, Lili merasa lega karena yang ditangkap Ati itu bukan tikus Konoha. Kalau tikus di Konoha mah ya bisa-bisa malah Ati yang dihukum bukan tikusnya. Bener gak Cak? Iya, tumben lu bener Botak. Nah pemirsa, tandain nih si Cak Mupi. Kok jadi gitu?
姫様を襲うとは。 Di malam harinya, setelah Jubaidah tertangkap, Lily merasa lega karena Ati berhasil selamat melawan Jubaidah yang orang dewasa. Dan ternyata permisa, si Ati itu sudah tahu dari mimpi yang dialaminya, di mana Jubaidah itu akan mencuri malam-malam dan diketahui oleh Lily. Karena panik, aksinya itu diketahui oleh Lily dan Jubaidah langsung menojos si Lily dengan pisau hingga mati permisa. Mungkin ya, andaikan saja Ati tidak tahu masa depannya, mungkin nyawa Lily itu saat ini sudah tidak akan tertolong. Dengan kata lain, si Ati itu berhasil menghindari satu takdir buruk yang menimpa Lily berkat bisa melihat masa depan. Dan Ati semakin yakin bahwa takdir masa depannya itu bisa diubah pemirsa. Maka dari itu Ati akan berusaha sekeras mungkin agar nasib buruk di masa depannya itu tidak menimpanya. Nah, sementara itu di sisi lain, tampaklah Kaisar Claude mendapatkan laporan dari Felix pengawalnya bahwa ada pencuri yang berhasil masuk ke Istana Ruby. Namun pencuri tersebut berhasil ditangkap oleh Ati alias putrinya. Namun di sana Kaisar Claude tidak antusias menanggapinya. Malahan sikapnya itu terlihat sangat dingin seolah-olah tidak peduli sama kehebatan anaknya. Lalu di sisi lain lagi pemirsa, ada seorang pria gondrong beraura Sigma Boy yang tidak setampan saya terbangun dari tidurnya di sebuah kamar yang dikelilingi banyak perhiasan. Entah siapa si gondrong itu, yang pasti dia itu menyadari bahwa ada seseorang yang mencoba mengubah takdir kekaisaran Obelia yang arahnya ada di Istana Ruby. 命運を変えたのは誰だ？宮殿。 Nah, malam harinya pemirsa, terlihat Ati kembali membaca novel kisah Putri Athanasia. Di buku novel itu Ati menemukan bahwa setelah lama diasingkan, Athanasia akan bertemu dengan ayahnya yang membencinya di usia 9 tahun. Dan demi dicintai ayahnya, Athanasia berusaha keras melakukan apapun termasuk belajar sihir. Namun ya, pada saat usia 14 tahun, harapannya itu pupus pemirsa. Karena sang ayah ternyata punya putri satu lagi bernama Jenit yang sangat disayanginya. Waduh, sebenarnya si Kaisar punya berapa istri sih? Kayaknya sih banyak deh. Maklum lah seorang kaisar. Jadi gak heran botak. Kalau gitu gue iri Cak. Selama ini gue menjomblo begitu lama Cak, bagaikan air kelapa yang kering menjadi agar-agar Cak. Waduh, sama dong. Gue kan nanya lu Cak. Waduh, galak amat sih botak. Udah, serius lagi nih. Yang nonton lagi nungguin. Nah, jadi gini pemirsa, Jenit itu adalah seorang putri yang anggun bagaikan malaikat tak bersayap. Jenit yang cantik dengan mudah mencuri perhatian dan cinta banyak orang termasuk ayahnya, sehingga Ati jadi terasingkan. Nah, akibat membaca kembali novel tersebut, Ati jadi semakin takut dengan masa depannya. Maka dari itu, Ati berencana mengumpulkan harta untuk bekalnya melarikan diri sebelum takdir membawanya bertemu kembali dengan ayahnya di usia 9 tahun. ここから抜け出してやる。こんな人生認めないんだから。 Keesokan harinya, Ati mulai melancarkan aksinya mengumpulkan harta. Namun karena kejadian pencurian yang dilakukan Jubaidah kemarin, penjagaan di istana itu jadi semakin ketat pemirsa. Ati tampak bingung karena akan semakin susah mengumpulkan harta untuk bekal melarikan diri. Tapi meski begitu ya, si Ati itu tidak akan menyerah begitu saja. Lantas Ati meminta coklat ke pelayan yang ada di dapur sambil menunjukkan senyum imutnya. Ih, pengen nyubit deh. Hei, gak boleh gitu. Itu anak orang. Yang serius ceritanya. Iya Cak, bawel lu Cak. Nah, saking imutnya para pelayan memberikan coklat dengan wadah yang mewah. Ati memakan semua coklatnya dan mengumpulkan semua permata yang terpasang di alat makanannya. Nah, di sana tidak ada satupun orang yang curiga pada Ati. Karena yang mereka tahu itu ya, Ati itu hanya suka mengoleksi benda-benda yang berkilau. Bahkan ketika Ati kecil, Teteh Lily ya sering ngasih mainan yang terbuat dari emas. Nah, saat memakan coklat di taman istana, Ati berpikir jika berhasil kabur dari istana sebelum usianya 9 tahun, maka Ati akan bisa mengubah takdir. Ada bekas coklat di tangan Ati tuh. Nah, karena tidak ingin diketahui oleh Lily, Ati akan kukumbah di taman air mancur. Sebenarnya ya kalau Lily tahu ya Ati itu pasti dimarahi. Untungnya di sana nggak ada Teteh Lily, jadi aman. Tapi saat membasuh tangannya Ati hampir kepleset. Untungnya nggak jadi nyebur. Lalu ketika melihat bayangan wajahnya di air,
Ati teringat dengan kata-kata orang bahwa wajahnya yang cantik itu seperti ibunya dan mata seperti perhiasan sangat mirip dengan mata ayahnya. Mata perhiasan itu diwarisi Ati dari keluarga kekaisaran, tapi Ati tidak mewarisi sihir. Ati berpikir mungkin itulah ya yang menyebabkan sang ayah membencinya, mungkin gitu ya. Sebenarnya ya pemirsa ya, yang mewarisi mata sang kaisar itu hanyalah Ati seorang. Tapi menurut Ati, Zenith juga memiliki mata yang sama. Ya intinya mah ya Ati memiliki kelebihan. Meski begitu, Ati tetap akan melarikan diri dari istana dengan bekal harta yang dikumpulkannya. Maka dari itu Ati menimbun hartanya di hutan dekat istana di bawah pohon jambu. Nah, setelah selesai menimbun hartanya, si Ati malah tersesat ke istana yang sangat sepi sekali pemirsa. Tidak ada satu orang pun yang ditemuinya di sana. Jangankan orang, seekor kadal pun tidak ia temui di sana. Lalu Ati kembali ke istana Ruby. Di sana Ati sangat terkejut mendengar para pelayan akan membereskan kamarnya. Jelaslah Ati langsung berlari ke kamarnya untuk mengamankan semua harta karun yang disimpannya di kolong ranjang. Lantas Ati menyembunyikan semua harta timbunannya itu di balik gaun cantiknya dan membawanya ke hutan untuk dipindahkan. Nah, setelah berada di hutan, Ati nampak terkejut melihat seekor domba kadal mencuri harta karunnya. Botak, yang serius, itu tupai. Gue bilangin lo sama Bang Untra, bercanda mulu. Jangan Cak, nanti sama botak dikasih ciwi Cak. Halah, mana ada, lu juga jomblo. Ada Cak, gue punya tetangga cantik Cak. Halah, gak percaya. Udah lanjutin lagi ceritanya yang serius. Ya untungnya ya di sana itu Ati membawa kacang untuk menukarkannya dengan harta karun yang dibawa kadal tersebut. Tupai maksudnya. Nah, karena merasa tidak aman menyimpan harta karunnya di hutan, Ati akan memindahkannya ke istana sepi yang ditemukannya tadi. Lalu setelah berada di istana sepi itu, Ati berkeliling ke seluruh ruangan. Dan alangkah tercengangnya, Ati melihat di halaman belakang itu banyak sekali patung emas yang terpajang di sana. Bahkan emas di sana semuanya emas murni, bukan emas imitasi atau emas Joko apalagi emas Wagino. Namun entah gimana pikirannya, si Ati malah menggigit emas tersebut. Dan kebetulan ada seseorang yang datang. いつからこんな虫けらがいたんだ。お父様。 Ya, ternyata pemirsa, sosok seram yang datang itu adalah ayah Ati, yaitu sang kaisar Claude yang Ebleg. Dengan wajah yang sangat tampan, rambut pirang berkilau, ditambah lagi mata perhiasan yang sangat mirip dengannya, Ati yakin bahwa si beliau itu adalah Claude ayahandanya. Ati jelas kaget tidak menyangka ya, karena yang dia tahu itu dia akan bertemu ayahnya saat nanti usianya menginjak 9 tahun. Namun kenyataannya saat ini usianya itu baru 5 tahun dan Ati sudah bertemu dengan ayahnya yang dianggapnya seperti Raja Iblis. Sementara itu Claude juga yakin bahwa Ati adalah anaknya karena wajahnya itu sangat mirip dengan almarhum istrinya. Nah, di sana Claude langsung menebak nama Ati, yaitu Athanasia, sebuah nama yang diberikan oleh almarhum istrinya. Claude tidak menyangka putrinya itu sudah besar. Tiba-tiba Claude yang seram, dingin tetapi tidak kejam malah mencubit-cubit pipi si Ati yang katanya terlalu tembem. Tuh kan boleh nyubit Cak, boleh Cak. Loh. Botak, si Claude kan ayahnya, jadi wajar saja. Gak bisa Cak, gue gak terima Cak. Ya elah, soal nyubit doang. Tapi Botak, ini adalah kesempatan bagus buat Ati. Dimana Felix disuruh untuk membawakan teh. Jelas saja Ati nampak heran, karena di mimpinya Claude itu sedang membencinya. Tapi saat ini belum terlihat tanda-tanda Claude membencinya. Apakah takdir akan berubah ya? Berubah gimana Cak? Si Ati malah takut Cak, apalagi bapaknya itu nampak dingin dan kejam. Lihat tuh si Ati niat kabur Cak. Tapi si Claude langsung menangkapnya. Dan semua perhiasan yang disembunyikan si Ati jadi jatuh berserakan di lantai. Yah, ketahuan deh. Lalu Ati dibawa oleh Claude ke dalam istana. Ati nampak gemetar melihat ekspresi Claude yang sangat dingin. Ati berasumsi bahwa Claude itu akan menghukumnya karena mencuri perhiasan di istana. Nah, tak lama kemudian Felix membawakan kue dan berkata kepada Ati agar tidak gugup karena berhadapan dengan Claude. Lalu Claude menyuruh Felix untuk keluar meninggalkannya berdua dengan Ati. Jelaslah Ati panik karena nggak mau berduaan dengan ayah yang menakutkan bagaikan naga bonar. Nah, setelah Felix keluar, Claude menanyakan arti nama Athanasia kepada Ati. Namun karena Ati tidak menjawabnya, Claude memberitahukan bahwa Athanasia itu artinya kekal dan keabadian. Dan sebenarnya nama Athanasia itu adalah nama seorang kaisar pemirsa.
Dan di Kekaisaran Obelia, hanya pewaris yang boleh memakai nama yang memiliki arti tertentu. Claude yang seorang kaisar pun tidak mendapatkan nama itu. Claude mengatakan bahwa almarhum istrinya itu ya terlalu berani memberi nama anaknya Athanasia. Bentar beta, ada satu hal yang perlu kita ketahui nih. Sebenarnya Claude tidak mendapatkan nama itu karena Claude tidak memiliki darah kaisar. Lebih jelasnya hanya anak angkat kaisar, sehingga dia tidak berhak mewarisi tahta kerajaan. Dan ternyata Claude yang bisa naik tahta karena telah mengalahkan sang kakak hingga menjadi kaisar. Tapi saat itu juga Claude sering dikritik karena tidak punya nama kaisar. Oh begitu Cak. Nah lalu ya saat Ati ngahuleng tarik karena berpikir ayahnya itu tidak menyukai namanya, Claude menegurnya untuk segera makan kue yang sudah susah payah disiapkan. Ati berpikir jika dia tidak memakannya, mungkin para pelayan akan dihabisi oleh Claude. Maka dengan terpaksa ya Ati memakan semua kue yang sudah disiapkan itu. Di sana Ati berpura-pura senang dan ceria saat memakan kue tersebut agar Claude senang. Namun Claude malah menanyakan siapa yang mengajarkan Ati tata krama. Ati mengaku bahwa Teteh Lili lah yang mengajarinya tata krama. Di sana Ati tidak menyangka ternyata Claude yang mengenal Lili. Di mana Lili 5 tahun yang lalu itu memohon kepada Claude untuk merawat Lili. Claude juga mengaku bahwa Lili dan Diana istrinya adalah sosok yang menghalangi jalannya. Jelas saja Ati tidak mengerti apa yang dimaksud Claude tentang yang dibicarakan barusan, pemirsa. Kemudian Claude bertanya apakah Ati tahu siapa Claude. Jelas saja di dalam hati Ati bilang tahu. Dan dia bingung harus jawab apa gitu ya. Kalau jawab ini pasti salah, kalau jawab itu pasti salah. Ya pokoknya mah pasti serba salah. Nah karena gak mau pusing, dengan senyum manis nan imut Ati memanggil papa. Seketika ekspresi Claude malah semakin dingin dan misterius. Jelas saja Ati jadi panik, takut dihukum. Papa kana? Wah, douka shiteru tte ba? Sementara itu di sisi lain, Lili yang khawatir karena Ati belum kunjung pulang ke istana menyuruh semua pelayan untuk mencarinya. Tapi tiba-tiba Ati muncul sambil menangis diantar oleh Pelis. Ati langsung memeluk Lili dan Lili langsung melotot pada Felix yang dianggap pedo. Lantas Felix mengatakan bahwa Claude akan kembali mengundangnya. Sontaklah para pelayan pun merasa bahagia karena sudah sekian lama akhirnya Ati dilirik oleh Kaisar Claude. Namun Ati sendiri malah takut dan tidak ingin bertemu dengan ayahnya lagi yang seram. 陛下がまたお呼びになるそうです。気遣ってくださる日が。で、 Waktu pun terus berlalu. Singkat cerita, kini Lili membawa Ati ke istana Claude. Lili di sana tampak grogi dan ketakutan melihat aura dari Claude yang enggak beda jauh sama Botak. Memang ya pemirsa ya, Botak yang ganteng tuh suka bikin jantungan para ciwi. Jadi para ciwi tuh kayak gemetar gitu kalau deket sama Botak. Bota, cerita yang benar, jangan ngawur. Ini serius, Cak. Nah, di sana Ati berpikir bahwa ayahnya itu adalah Kaisar Obelia yang sangat hebat. Tapi gimana ya ayahnya itu berhati dingin seperti kulkas? Dan saking tidak nyamannya dengan kondisinya saat ini, Ati merasa ingin muntah dan pulang ke istana Ruby. Tiba-tiba Claude beralasan kepada Lili bahwa dia itu tidak sempat mengurus Ati karena sibuk. Claude juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Lili karena telah mengurus Ati dengan baik. Jelaslah Ati jealous dan kesal karena Ati tahu bahwa di cerita novel si ayah itu kagak sudi mengurus Ati. Tiba-tiba Claude mengatakan kepada Lili bahwa dirinya itu akan mengurus Ati dengan baik. Bahkan Claude akan memperlakukan Ati layaknya putri kerajaan. Jelaslah Ati kaget dengan perkataan sang ayah yang di luar perkiraan BMKG permisa. Nah, setelah waktu berlalu, untuk pertama kalinya Kaisar Claude mengunjungi Ati. Ati tampak tertekan dengan rasa takut, khawatir, dan gugup bercampur aduk di hatinya saat duduk satu meja bersama Claude. Ati di sana merasa sial harus bertemu dengan ayahnya lebih awal dari prediksi masa depannya. Menurut Ati ya, selama tidak bertemu ayahnya, Ati itu akan bisa mengubah takdirnya dengan mudah. Nah, tak lama kemudian Hannah dan Chase menghidangkan semua makanan kesukaan Ati dan menyuguhkan teh cap badak duduk berkualitas tinggi untuk Claude. Tapi Ati tampak takut memakan semua kue yang sudah dihidangkan karena Ati berasumsi bakalan diracun oleh Claude. Namun dengan sikap yang sangat dingin seperti orang kurang liburan, Claude meyakinkan Ati bahwa tidak ada racun di makanannya. Dan dengan terpaksa Ati pun memakan kue-kue tersebut yang ternyata sangat enak dan terbukti tidak ada racunnya. Enak sekali.
Ya, di sana Felix, Lily, dan para pelayan merasa sangat bahagia karena Kaisar Claude dan Ati sudah mulai akrab pemirsa. Bahkan Claude mengaku bahwa hari ini sangat menyenangkan dan meminta Ati untuk menemaninya minum teh setiap hari. 毎日ティータイムに付き合い今日は楽しかったぞ Keesokan harinya, Lily kembali membawa Ati ke istana raja untuk bertemu dengan ayahnya. Ati tampak masih saja terlihat grogi yang bercampur dengan rasa takut. Namun kadang rasa grogi itu hilang saat melihat patung-patung emas yang ada di taman istana. Dan terkadang ya, Ati itu refleks menggigit patung emas itu karena gemes. Tapi ketika makan berdua bersama Claude, grogi Ati itu kembali kambuh, bahkan sampai menjatuhkan pisau ke lantai. Tapi Claude di sana tidak memarahi Ati sedikit pun pemirsa. Nah, malam harinya Ati mencatat semua kejadian hari-hari saat bersama ayahnya. Ati itu ya merasa kini ayahnya itu ya tidak terlalu menakutkan seperti di awal pertemuannya. Kayaknya itu sih Ati mulai terbiasa deh, Botak. Iya bener, Cak. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Lily mendandani Ati karena hari ini Kaisar Claude akan mengajaknya ke danau yang ada di istana raja. Ati kini merasa sedikit lebih nyaman saat bertemu ayahnya. Meski ya dalam hatinya itu masih tidak percaya bahwa ayahnya itu adalah orang baik. Tiba-tiba Claude memuji Ati bahwa hari ini Ati terlihat lebih gemoy. Ati pun langsung balik memuji Claude bahwa ayahnya itu terlihat sispek kayak botak berkilau. Alah, disama-samain mulu lu Botak. Emang gak boleh, Cak? Mau lu apa, Cak? Ngajak berantem, Cak? Sini, Cak. Gue jambak gigi lu, Cak. Wah, masa gigi yang dijambak? Terus maunya apa yang dijambak, Cak? Udah, jangan jambak-jambakan. Malu sama tetangga. Nah, Botak, tahu nggak? Waktu si Ati memuji Sispek, sikap Claude itu nampak kesal. Hal itu membuat Ati, Felix, dan Lily jadi khawatir. Takutnya Claude akan marah dan langsung menerkam si Ati. Namun asumsi mereka telah salah. Yang ada, Claude malah mengajak Ati berkeliling taman istana yang sangat indah. Ati di sana terlihat sangat senang menikmati suasana pemandangan yang ada di taman. Ati berlarian memetik bunga yang indah yang disukai, yang membuat Lily merasa khawatir kepada Claude yang akan marah. Namun yang dipikirkan Lily tidaklah terjadi karena Claude malah mengajak Ati untuk berkeliling danau menggunakan perahu yang sudah disiapkan oleh Felix. Tapi Cak, Lily agak hariwang alias khawatir. Takutnya Ati tenggelam dan tidak bisa berenang. Claude di sana ngomong kayak gini, pemirsa ya, tenang saja ada aing di sini jadi pasti aman. Tapi gimana ya? Itu cara naik perahunya. Si Ati malah digiwing kayak anak kucing. Aduh, dasar bapak jahat, Sak. Nah, setelah berada di atas perahu, tampaklah Ati kembali grogi karena Claude dari tadi hanya melototinya saja tanpa mengajaknya berbicara. Lalu saat Ati terdiam, Claude menegurnya, kenapa Ati dari tadi terdiam? Lah, lu juga diam, Sat. Jelas saja Ati bingung harus ngomong apa. Alhasil Ati bilang bahwa rambut sang ayah itu begitu kuning berkilau kayak cewek blonde. Ya, di sana Claude baru mengetahui bahwa Ati itu suka yang berkilau-kilau. Lantas Claude menyuruh Ati untuk mengambil perhiasan yang ada di kamarnya. Sontaklah Ati kaget, sampai-sampai tubuhnya terasa retak. Ini bapak macam apa ya? Serem tapi gimana gitu ya? Nah, di sana Ati tampak heran dengan perahu yang ditumpanginya itu bisa bergerak sendiri. Ati yakin perahu itu bisa bergerak karena sihir yang digunakan ayahnya. Ayah yang hebat. Di sana Ati berangan-angan, mungkin ya jika Ati bisa sihir, ayahnya itu akan mencintainya dan bisa merubah takdir di dalam novel. Lalu Ati di sana melihat sebuah bunga teratai biru yang sangat indah sekali. Tapi entah kenapa Ati sangat tergoda untuk memetik bunga teratai tersebut. Seakan-akan ada yang memanggil, petiklah aku. Lalu tiba-tiba, Ati, あれ触りたい。ちょっと。waduh, Ati jatuh pemirsa hingga tenggelam ke dalam. Dan Ati nggak bisa gerak karena ada lelek samak di bawahnya menarik Ati. Di sana Ati berharap ayahnya itu akan menolongnya. Namun sang ayah tidak kunjung datang menolongnya. Ati berpikir bahwa hidupnya itu cuma sampai hari ini. Karena di dalam cerita novel ya, sang ayah itu sangat menginginkan kematian Anastasia. Meski begitu, Ati berharap ayahnya itu akan menerima dan mengakui bahwa Ati itu adalah putrinya dan akan menyelamatkannya. Lalu, tidak lama kemudian, terlihat Claude melompat dari perahu menyusul Ati untuk menolongnya. Ati sempat tidak sadarkan diri, tapi alangkah terkejutnya Ati setelah sadar dia itu sudah berada di atas daratan. Lalu melihat Claude yang basah kuyup, Ati yakin ayahnya lah yang telah menyelamatkan nyawanya.
Nah, lalu ketika Felix akan memberinya mantel, Claude menolaknya. Dan secara tiba-tiba, Claude langsung mengeluarkan sihir kipas angin untuk mengeringkan tubuh dan pakaian Ati. Kemudian di sana Claude menyuruh Felix untuk mengajarkan Ati berenang karena tidak lucu ya jika putrinya itu mati tenggelam. Jelas saja Ati kaget dan gak percaya bahwa sang ayah kini mengakui Ati sebagai putrinya. Nah, setelah kembali ke istana Ruby, tampaklah Ati ngagojot di kasur karena demam. Ati terus teringat dengan kejadian yang tadi yang mengganggu pikirannya. Lily menjelaskan bahwa yang dipetik oleh Ati itu adalah bunga teratai mimpi yang bisa menciptakan ilusi untuk memancing makhluk hidup mendekatinya. Nah, orang yang tidak mempunyai sihir pasti akan terpikat oleh keindahan bunga itu. Nah, lalu ketika Teteh Lily ngasih obat, Atinya nggak mau karena pahit. Aduh, Ati, cepetan minum obat biar sembuh. Kalau nggak minum obat ya nanti digigit cap ngupi loh. Ih, takut. Hei, botak, jangan bercanda mulu. Emangnya gue Dracula apa? Ngawur aja. さあお薬をもう飲みたくない。 Sementara itu, di malam yang sangat sunyi, tampaklah Claude berjalan di atas air seperti Willow Sableng. Claude menghampiri bunga teratai mimpi yang tadi siang menjerat Ati. Perlahan ya rambatan-rambatan bunga teratai itu menjerat tubuh Claude. Dan perlahan rambatan dari bunga itu berubah menjadi sosok ciwi cantik dengan rambut pirang. Lebih jelasnya ya nampak seperti almarhum istrinya alias mamanya Ati. Di sana Claude mengatakan, emosi ini sudah lama aku lupakan, tapi aku tidak bisa membenci Ati putriku. Lalu Claude dipeluk oleh Ciwi itu dan dikelilingi tangan-tangan hitam yang sepertinya menari-nari lalu menyekapnya. Lalu tiba-tiba tangan-tangan itu perlahan menghilang bersama Ciwi tersebut. Nah, tak jauh dari sana pemirsa ya, ada Felix yang mengintip di balik pohon jambu. Dia berharap semoga kelak cahaya bulan itu bisa menerangi Claude. Nah, setelah bertemu dengan Ciwi tersebut, Claude melarang Felix untuk mendekatinya. Lalu Claude mengatakan bahwa Felix akan diberi misi penting oleh Claude. Keesokan harinya, tampaklah Chase memberi kabar kepada Lily bahwa di luar istana banyak sekali pelayan yang datang. Lily dengan cepat keluar istana bersama Ati untuk melihatnya, dan alangkah terkejutnya Ati melihat puluhan pelayan sudah berdiri di depan pintu dan memberi hormat kepadanya. Lalu muncul Felix dari belakang dan langsung sungkem kepada Ati. Felix mengungkapkan bahwa hari ini Felix akan menjadi pengawal Ati untuk sementara. 仮護衛騎士に任命されました。 Lanjut ya pemirsa. Nah, kali ini kita diperlihatkan Ati yang tidur bermimpi bertemu dengan sang ibu. Namun saat Ati hendak berpegangan tangan dengannya, tiba-tiba sang ibu menghilang begitu saja. Setelah mimpi yang singkat itu, Ati pun akhirnya terbangun dari tidurnya. 綺麗な声。 Baru saja bangun, belum cuci muka, belum gosok gigi, belum ombe, Ati sudah dijemput oleh Felix untuk menemani Claude sarapan. Setelah sampai di istana Garnet, Ati merasa heran karena di sana tidak ada kesatria yang melindungi ayahnya. Untuk menggantikan Felix yang diberi tugas melindungi Ati, Felix mengatakan yang melindungi Claude itu adalah sihir. Lalu setelah itu, Felix menyuruh Ati masuk sendiri ke kamar Claude untuk membangunkannya sendiri. Karena menurut Felix, Kaisar Claude itu akan senang jika dibangunkan oleh putrinya. Jelaslah Ati ragu dan takut Claude akan marah setelah dibangunkan oleh Ati. Nah, ketika di dalam kamar Claude, Ati nampak takjub ya melihat sebuah peta yang terbuat dari emas yang sangat berkilau. Si Ati ini ya benar-benar suka emas ya, Cak. Iya, bener banget, botak. Tapi gak apa-apa lah, yang penting bukan Mas Jawa. Loh.
Hei botak, lihat tuh si Ati terkejut melihat Claude yang tidur di sofa. Bahkan jendelanya terbuka. Karena setahu Ati di cerita buku novel, Claude itu orangnya sangat waspada. Nah, karena ada kesempatan, Ati mencubit-cubit pipi Claude untuk melampiaskan kegemasannya sekaligus kesalahannya. Lah, Ati, kenapa dicubit? Ditimpuk aja pakai kursi, Ati, biar pol. Hei botak, gak boleh gitu. Banyak bocil yang nonton loh. Kita tuh gak boleh ngajarin kekerasan. Iya, Cak, maaf ya permisa ya, tidak bermaksud begitu. Tapi kalau botak ada di sana ya pasti ditimpuk permisa. Hei, susah banget ya dibilangin. Udah, masuk lagi ke ceritanya. Nah, di sana Ati sempat panik karena Claude tiba-tiba membuka matanya. Namun Ati langsung menidurkannya kembali dengan lagu pengusir mimpi buruk. Ayah bobo, oh ayah bobo, kalau tidak bobo nanti digigit janda. Hei, malah nyanyi pula. Lanjut ke ceritanya. Emang begitu ceritanya, Cak? Ribet amat lu, Cak. Bawel lu, Cak. Nah, berkat nyanyian tersebut, Claude pun kembali terlelap tidur seakan dipepende oleh Ati. Singkat cerita, setelah bangun dari tidurnya, Claude sarapan pagi ditemani oleh Ati. Ati mengatakan bahwa di istana Claude itu banyak barang yang belum dilihatnya. Dengan ekspresi yang datar dan dingin, Claude mengizinkan Ati untuk berkeliling istana sepuasnya. Lalu Pelis memberitahu Claude bahwa sebentar lagi Duke akan bertamu ke istananya. Pelis juga berbisik kepada Claude agar Ati diajak juga bertemu dengan tamunya itu. Nah, sebelum pergi, Claude meminta Ati untuk menemaninya lagi sarapan besok pagi. Lalu setelah Claude pergi, Ati mulai berkeliling istana. Di sana Ati melihat banyak lukisan keluarga Obelia. Ati yakin lukisan ibunya itu juga ya pasti ada di sana. Namun Ati tidak menemukan foto ibunya terpajang di pajang temokan istana. Tidak lama dari itu, Ati melihat sebuah lukisan yang ditutup oleh kain putih. Lantas Ati ingin membuka lukisan tersebut. Sementara itu di sisi lain, tampaklah ada ibu-ibu sosialita ya sedang membicarakan Claude yang menjaga Ati dengan baik. Mereka itu yang mempertanyakan apakah ciwi tanpa sihir itu kelak akan berguna. Bahkan salah seorang dari mereka mengatakan bahwa Claude itu telah menjadikan seorang penari menjadi permaisuri, yaitu Diana. Sontaklah Claude langsung marah mengetahui para ciwi itu menyebut-nyebut almarhum istrinya. Claude mengingatkan kepada mereka agar tidak membahas atau menyebut nama istrinya lagi. Jelas saja melihat ekspresi Claude yang marah, para ciwi itu langsung bersimpuh dan meminta maaf. Nah, sementara itu Ati sudah berada di kereta untuk kembali ke istana Ruby. Ati membayangkan ketika tadi dia itu membuka lukisan sang ibu. Lukisan itu sangat mirip dengan yang dilihatnya di mimpi. Bahkan bekas api yang membakarnya pun sangatlah mirip. Nah, setelah berada di kamarnya, Ati sempat menangis karena tidak mengerti kenapa ayahnya itu bisa sebenci itu kepada ibunya. Namun daripada terus memikirkan hal itu, Ati memilih untuk tidur dan berharap tidak bermimpi kembali. Keesokan harinya, Ati kembali ke istana Garnet untuk menemani ayahnya sarapan. Ati berperilaku sangat hormat, lucu, cantik, dan imut di depan ayahnya yang membuat para pelayan tampak gemes sama Ati. Ih, gemes banget. Sementara itu, Claude masih saja terlihat dingin dan kaku meski Ati bertingkah sangat lucu. Alih-alih terpesona, si Claude itu malah menyuruh Pelis untuk membantu Ati duduk. Di sana Ati langsung berpikir negatif. Mungkin gitu ya, Ati itu sangat membosankan untuk ayahnya. Namun Ati tidak terlalu memperdulikan hal itu selama tidak membahas ibunya. Mungkin Ati itu ya tidak akan menyinggung perasaan ayahnya. Nah, untuk mencairkan suasana, Ati menanyakan kenapa Claude menyukai teh dan terlihat sangat enak saat meminumnya. Claude mengaku yang dia suka itu bukan rasa tehnya, tapi ada hal lain yang tidak disebutkan oleh Claude. Lalu Ati meminta teh juga karena penasaran dengan rasanya. Pelis sempat menolaknya, namun Claude mengizinkannya. Ati pun langsung meminum teh hangat yang diberikan oleh Pelis. Di sana Ati sangat menyukai teh tersebut dan mengatakan bahwa rasanya itu seolah-olah di mulutnya itu ada bunga mekar. Namun entah kenapa setelah mengatakan itu, Pelis dan semua pelayan yang ada di sana tampak terkejut dan suasana pun jadi semakin hening seperti ada sesuatu pemirsa. Di sana Pelis mencoba menjelaskan kepada Ati bahwa yang diminumnya itu adalah teh lipe yang berasal dari kota asal Diana. Dan mendiang Diana juga mengatakan hal yang sama seperti Ati setelah mencoba teh itu. Oh begitu. Nah, Claude di sana tampak kesal setelah Felix menceritakan istrinya kepada Ati. Lantas Claude langsung mengusir Felix yang disebutnya terlalu banyak bicara. Lalu sebelum Claude pergi, dia mengatakan kepada Ati bahwa Ati tidak boleh meminum teh lagi sebelum dewasa.
Di sana Ati tampak terdiam dan menyesali ketidaksengajaannya membuka kembali kenangan yang mengingatkan ayahnya kepada ibunya. Ati yakin ayahnya itu sangat membenci ibunya, yang berarti membenci juga Ati. Dan Ati yakin kelak Claude itu tidak akan membutuhkan dirinya lagi. Sambil menangis, Ati membakar semua gambar bersama ayah dan ibunya yang dibuatnya. Lalu ketika Ati pergi, diam-diam Felix mengambil semua serpihan sisa gambar yang dibakar oleh Ati. Nah, keesokan harinya, Ati kembali ke tempat biasa sarapan bersama sang ayah. Namun sang ayah tidak muncul dan hanya mengirim buket bunga ya sebagai permintaan maafnya. Setiap harinya itu ya si Ati menunggu ayahnya, namun tidak kunjung menemuinya dengan alasan-alasan yang klise pemirsa. Bahkan Ati sampai bolak-balik ke istana ayahnya berharap akan bertemu, namun tetap saja ayahnya tidak menemuinya. Duh, kasihan banget ya si Ati ya Cak ya. Iya benar. Nah, lalu di suatu malam Ati tak sengaja mendengar percakapan Lily dan Felix, di mana Lily mengatakan kepada Felix mungkin Ati ingin sekali tahu tentang ibunya. Namun menurut Felix, semua peninggalan ibunya sudah dilenyapkan 5 tahun yang lalu. Jadi akan sulit untuk menunjukkan tentang ibunya kepada Ati. Tapi seketika Felix ingat bahwa Claude menguasai sihir penyimpan ingatan. Felix yakin dengan sihir tersebut Claude bisa menunjukkan kepada Ati perihal sosok ibunya. Tapi Cak, itu si Ati tiba-tiba keluar dari persembunyiannya, bahkan memaksa Felix untuk tidak membahas lagi tentang ibunya di depan ayahnya. Apalagi meminta pertolongannya untuk menunjukkan sosok ibunya kepada Ati, karena Ati takut hal itu akan membuat Claude semakin membenci Ati. Lantas Felix langsung menghampiri Ati dan mengatakan bahwa Claude itu tidak membenci permaisuri Diana maupun Ati sendiri. Namun Ati tampak sangat tidak percaya. Lalu untuk membuktikannya, Felix mengajak Ati ke Garnet. Di sana Felix menunjukkan kenapa di istana Garnet tidak ada penjaga. Ternyata karena ada sihir perisai yang melindungi Claude di istana tersebut. Orang yang berniat jahat tidak akan bisa masuk ke istana dan akan terpental oleh sihir perisai itu, kayak Laluni gitu. Nah, lalu Felix membuktikannya dengan menyerang menggunakan pedang. Dan benar saja ya, muncul sebuah pelindung yang tidak bisa ditembus. Bahkan pipi Felix jadi tergores. Tapi Ati tetap merasa aneh karena dirinya bisa masuk begitu saja. Padahal Ati sempat menjahili ayahnya saat tidur loh. Felix pun menjelaskan hal itu karena Claude percaya kepada Ati dan Diana yang tidak akan mungkin menyakitinya. Jadi ya, mana mungkinnya Claude membenci Ati dan Diana. Bahkan ya, mungkin tidak akan pernah membencinya. 決して中に入れません。決してありません。お二人は例外なのです。 Nah, di malam harinya tampaklah Claude berada di meja kerjanya. Dengan sihirnya ya, si Claude itu mengembalikan gambar buatan Ati yang dibakar jadi utuh kembali. Lalu saat Claude melihat gambar dirinya dan keluarga yang dibuat Ati, Claude bergumam, padahal ya 1 tahun lagi dia itu bisa melupakan. Nah, tidak lama berselang, Ati memberanikan diri datang ke ruang kerja ayahnya. Ati mengungkapkan sudah 2 hari tidak bertemu dengan Claude. Dan menurut kabar dari Felix, jika Ati menemui Claude, maka Claude akan memperlihatkan sosok Diana, sang ibu, kepada Ati. Tapi tiba-tiba Claude membawa Ati ke kamar dan menyuruhnya untuk tidur. Namun Ati mengaku tidak ngantuk kok disuruh tidur. Nah, lalu Claude menyuruh Ati untuk menyanyikan lagu pengusir jin, mimpi buruk maksudnya ya, seperti waktu Ati menjahilinya. Sontaklah Ati kaget karena ternyata waktu itu Claude cuma pura-pura tidur. Di sana Ati nggak mau nyanyi dengan alasan lupa. Lantas Claude mengancam bahwa menolak perintah kaisar itu adalah dosa. Hayo. Alhasil mau tak mau ya Ati pun bernyanyi. Ayah bobo, oh ayah. Hehe Bota, gak usah nyanyi lagi, cerita yang serius. Iya Cak, ini udah serius Cak. Jangan dipotong Cak, lama-lama gue jamak lu beneran lu Cak. Nah, ketika Ati nyanyi, Claude menggunakan sihirnya menciptakan langit-langit yang indah sehingga suasana jadi tenang dan membuat Ati ngantuk lalu tidur di samping Claude. Di kesempatan itulah Claude mengirim sebuah ingatan pada Ati dengan sebuah mimpi. Di alam mimpi itu, Ati melihat kemesraan antara sang ibu dan sang ayah. Dan Ati melihat dengan jelas senyum kebahagiaan dari wajah sang ibu ketika bersama Claude. あんな顔もするんだね言ってるみたい Otak gimana? Udah beres belum? Udah beres Bang.
Filmnya rame banget bang. Oh, terus Cak Mumpi kemana? Tadi dia pamit pergi bang karena buru-buru pengen bang. Lah, kan di sini juga ada WC. Katanya nggak mau di sini bang, WC-nya bau. Ah, masa sih Cak Mumpi bilang gitu? Iya bang, serius tadi bilang gitu bang. Lah, terus gimana tadi lu serius nggak nyeritanya? Ya serius lah bang, gue nggak banyak bercanda bang. Yang ada si Cak Mupi tuh marah-marah mulu bang. Cak Mupinya itu galak banget bang. Tadinya ya aku tuh dimarahin bang, disentak-sentak bang. Tadi juga ya Cak Mupi bilang botak biadab bang. Padahal botak udah serius nyeritanya bang. Ah, masa sih Cak Mumpi nggak kayak gitu? Gak mungkin ah. Yang gue tahu tuh ya si Cak Mumpi tuh orangnya baik. Beneran bang, tadi Cak Mupi marah-marah bang. Bahkan sampai mukul botak bang. Waktu nyerita juga ya, si Cak Mupi itu malah banyak bercanda bang. Sama botak tuh ya dimarahin bang si Cak Mupi tuh. Malah balik ngancem bang, katanya mau dibilangin sama Bang Ultra. Ah, masa sih Cak Mumpi nggak kayak gitu ah? Beneran bang, serius bang. Ya udah tuh, nanti gue marahin tuh si Cak Mupi. Pokoknya mah ya nanti minggu depan collab lagi sama si dia ya. Bisa mengatakan apa yang